Selamat pagi saudara terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat beraktivitas pada hari ini. Kembali kita bertemu pada renungan kita pada hari ini. Bahan renungan kita hari ini kita ambil dari Injil Markus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Yesus menyembuhkan seorang tuli. Bacaan dari Injil Markus bab 7 ayat 31 sampai 37. Kemudian Yesus meninggalkan pula daerah Tirus dan dengan melalui Sidon pergi ke danau Galilea di tengah-tengah daerah Dekapolis. Di situ orang membawa kepadanya seorang yang tuli dan yang gegap dan memohon kepadanya supaya ia meletakkan tangannya atas orang itu. Dan sesudah Yesus memisahkan dia dari orang banyak sehingga mereka sendirian, ia memasukkan jarinya ke telinga orang itu, lalu ia meludah dan meraba lidah orang itu. Kemudian sambil menengadah ke langit, Yesus menarik nafas dan berkata kepadanya, "Efrata," artinya terbukalah. Maka terbukalah telinga orang itu dan seketika itu terlepas pulalah pengikat lidahnya, lalu ia berkata-kata dengan baik. Yesus berpesan kepada orang-orang yang ada di situ supaya jangan menceritakannya kepada siapapun juga. Tetapi makin dilarangnya mereka, makin luas mereka memberitakannya. Mereka takjub dan tercengang dan berkata, "Ia menjadikan segala-galanya baik, yang tuli dijadikannya mendengar, yang bisu dijadikannya berkata-kata." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari terkasih dalam kasih Tuhan. Pada renungan hari ini, dalam bacaan Injil Markus bab 7 ayat 31 sampai 37 yang baru saya bacakan tadi, kita mendengar Yesus menyembuhkan orang tuli dan gagap yang dibawa kepadanya. Yesus memisahkan ia dari orang banyak. Yesus ingin berdua saja dengan si tuli dan gagap itu. Yesus ingin berelasi secara personal dan akrab. Dengan begitu, Yesus dapat membuka ketulian dan kegagapan yang menghalangi orang itu untuk berelasi dengan orang lain. Saudara-saudari terkasih, betapa indahnya isi bacaan Injil hari ini. Jika kita ingin merenungkannya secara mendalam, dapat kita refleksikan bahwa sebenarnya kita semua juga dalam tanda kutip sakit. Kita juga terkadang sakit tuli dan gagap secara mental dan spiritual. Bagaimana tidak, di sekitar kita begitu banyak orang yang membutuhkan bantuan kita, baik materi maupun perhatian kita. Pernahkah kita tergerak hati untuk menolong mereka? Jika kita mendapat rezeki yang lebih pada hari-hari kita diberkati Tuhan oleh rezeki itu, apakah kita tergerak hati untuk berbagi dengan mereka dan memberi perhatian kita kepada mereka? Yang terjadi malah kita sibuk dengan diri kita sendiri dan menikmati berkat itu sendirian. Sehingga sebagai contoh yang konkret, kadangkala kita tidak mengorangkan orang yang di samping kita karena kita begitu sibuk pada kesenangan diri kita sendiri. Padahal melalui merekalah
Tuhan sebenarnya hadir. Ketika kita tidak mau berbagi dan membantu saudara-saudara kita yang berkekurangan itu atau yang membutuhkan perhatian kita, hal itulah yang sebenarnya menjadi halangan kita untuk melihat Tuhan. Kita menjadi tuli dan akan panggilan Tuhan untuk melayani Tuhan melalui sesama yang membutuhkan. Oleh karenanya, marilah kita tidak harus menunggu Tuhan yang datang kepada kita. Namun kitalah yang datang kepada Yesus sendiri secara personal, menjalin relasi dengan Tuhan melalui kemurahan hati kita kepada sesama dan melalui doa pribadi kita kepada Yesus baik secara kelompok maupun secara personal, agar Dia berkenan menyembuhkan ketulian dan kegagapan kita, sehingga setelah kita sembuh, kita dapat meneladan Yesus untuk mendekati mereka yang sudah tuli dan gagap secara rohani, sehingga mereka terbuka akan kehadiran Tuhan dalam sesama juga. Semoga Tuhan memberkati kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.